Salam sukacita semua siswa kelas 10 IPA. Kalian sudah pernah belajar kimia? Jangan khawatir. Kimia SMA kita bisa belajar dari yang belum tahu apa-apa tentang kimia. Kimia itu pelajaran menjadikan kalian untuk berpikir kritis supaya kalian bisa menjadi layaknya seorang detektif. Kenapa seperti itu? Karena kimia mempelajari hal-hal yang tidak terlihat, bahkan oleh mikroskop paling keren. Baik, kita mulai dengan pelajaran kimia seperti ini. Manusia bersyukur diciptakan karena segambar dan secitra dengan Sang Pencipta. Manusia diberi akal dan budi. Dengan akal dan budi, manusia bisa berbudaya, bisa berpikir kritis, sehingga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencukupi segala kebutuhan baik jasmani maupun kebutuhan pikiran mereka. Inilah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain, dengan hewan ataupun dengan tumbuhan. Rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu manusia harus memecahkan. Manusia melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, melihat langit, melihat angkasa. Merasa kecil, langit, angkasa. Sejauh mana orang bisa berpikir? Sejauh mana manusia bisa mencapai angkasa luar? Dengan imajinasi, manusia mencoba untuk menjelajah angkasa. Kalian tentu sudah pernah melihat atau sudah pernah membaca novel-novelnya tentang kisah manusia yang menjelajahi angkasa, seperti film Star Trek, Star Wars, atau film-film tentang IT, tentang alien, manusia atau makhluk dari angkasa luar yang pergi ke bumi. Manusia mengembangkan pikirannya dengan teleskop-teleskop yang super besar untuk mencapai angkasa. Selain itu, ada banyak manusia yang memikirkan hal yang paling kecil, yang paling dekat dengan manusia, yang tidak terlihat oleh manusia. Dunia pada tahun ini sedang bertarung dengan pandemi virus corona. Virus tidak kelihatan oleh mata manusia, tapi masih bisa dilihat oleh mikroskop. Lalu, seberapa kecilkah yang bisa dilihat atau bisa diimajinasikan oleh manusia? Kalian tentu pernah melihat film ini. Bagaimana manusia menjadi kecil, sangat kecil, menjadi subatomik. Kecil. Nah, ini ada istilah atom. Apakah atom itu? Baik, kita akan belajar mengenai
atom. Sejak zaman Yunani kuno, manusia sudah berimajinasi apa bagian terkecil dari suatu materi. Misalkan, pisang diiris jadi 2, dipotong jadi 4, dipotong lagi jadi 8, dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi. Hingga pisau itu tidak bisa memotong ataupun membelah pisang. Apa bagian kecil dari pisang itu? Itulah yang disebut atom. A dari kata tidak dan tom itu dibagi. Berarti tidak bisa dibagi. Sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi disebut atom. Lalu sejak kapan pemikiran atom terbentuk? Jauh sebelum Masehi, Yunani kuno, ada Demokritus. Dia sudah menyatakan bahwa suatu materi, suatu benda dengan benda yang lain, misalkan besi dengan aluminium, itu kalau dipotong kecil sampai yang terkecil, itu bagian terkecil dari aluminium dengan bagian yang terkecil dari besi itu berbeda. Namun sayangnya Demokritus kalah populer dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, Demokritus keliru. Sesuatu yang kecil menurut Aristoteles itu bisa dibagi lagi sampai kemudian yang tidak bisa dibagi itu menjadi hilang. Maka sebelum Masehi, perkembangan tentang pemikiran atom jauh sekali tidak berkembang. Karena pemikiran brilian dari Demokritus itu tertutup oleh pemikiran dari Aristoteles. Kenapa bisa begitu? Karena saat itu Aristoteles sangat berpengaruh sekali. Baru 2000 kemudian muncullah pemikiran-pemikiran dan penelitian tentang atom.